Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dari awal hingga akhir kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran bertujuan untuk mencapai tujuan khusus dengan menerapkan langkah yang sudah ditentukan. Model pembelajaran merupakan model belajar yang tujuannya adalah membantu siswa memperoleh keterampilan, nilai, cara berpikir, dan cara mengekspresikan diri, juga mengajari cara mereka belajar. Jadi, model pembelajaran pendidikan agama Islam adalah model pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan agama Islam, dapat menggunakan model-model yang ada atau dengan memadukan atau mengembangkan suatu model sendiri. Karakteristik model pembelajaran yang baik memiliki 5 aspek yang meliputi 1. Prosedur ilmiah. Suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang sistematik untuk mengubah tingkah laku peserta didik atau memiliki sintaks yang merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru dengan peserta didik. Lalu yang kedua, spesifikasi hasil belajar yang direncanakan. Suatu model pembelajaran menentukan hasil-hasil belajar secara rinci mengenai penampilan peserta didik. Yang ketiga, spesifikasi lingkungan belajar. Suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi lingkungan di mana respon peserta didik diobservasi dan harus diperhatikan. Yang keempat, spesifikasi kriteria kinerja. Suatu model pembelajaran menentukan kriteria penerimaan penampilan yang diharapkan dari para peserta didik. Yang kelima, spesifikasi operasi model pembelajaran menentukan mekanisme yang menyediakan reaksi siswa dan interaksi dengan lingkungan. Nah, adapun karakteristik mata pelajaran PAI diantaranya yang pertama, PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, PAI bertujuan membentuk peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta memiliki akhlak mulia. Yang ketiga, PAI mencakup 3 kerangka dasar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan penjabaran dari konsep iman, syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam. Syariah memiliki 2 dimensi kajian pokok, yaitu ibadah dan muamalah. Dan yang ketiga, akhlak, merupakan penjabaran dari konsep ihsan. Tujuan pengembangan model pembelajaran disampaikan oleh Wilson Learning Outcome diantaranya adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan instruksional yang lebih fleksibel dan lebih bervariasi. Yang kedua, memungkinkan dihasilkannya dampak pembelajaran yang lebih besar dan belajar siswa yang lebih efektif. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan instruksional yang dapat diduplikasi efektif, ada buku panduan untuk subjek, konten, atau proses yang ditargetkan. Yang keempat, memahami pembelajaran yang lebih baik karena suatu model diadopsi telah disesuaikan dengan hasil belajar yang ditargetkan dan populasi pembelajaran yang ditargetkan. Kelima, mendapatkan wawasan bahwa suatu metode pembelajaran akan bekerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik atau lingkungan peserta didik. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Nah, strategi pengembangan dan inovasi model pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan rencana yang disusun oleh guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan siswa yang sedang belajar untuk mencapai suatu tujuan instruksional khusus. Nah, ada 4 dasar dalam menentukan strategi pembelajaran, yaitu
Yang pertama itu mengidentifikasikan dan menetapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. Yang kedua yaitu memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup di masyarakat. Yang ketiga yaitu memilih dan menetapkan metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh peserta didik dalam menunaikan tugasnya. Yang keempat yaitu memilih dan menetapkan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk menentukan evaluasi atau penilaian. Mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik siswa. Yang keempat, menulis tujuan instruksional khusus. Yang kelima, menulis tes acuan patokan. Yang keenam, menyusun strategi instruksional. Yang ketujuh, mengembangkan bahan instruksional. Yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang pertama ada project based learning. Metode project based learning memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, bergotong royong, dan empati dengan sesama. Nah, metode project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Yang kedua yaitu dari metode. Nah, metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa lebih kreatif dalam menggunakan fasilitas yang ada seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang yang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Yang ketiga yaitu luring method. Nah, luring method ini adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Nah, dalam artian pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Yang keempat yaitu home visit method. Home visit method ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan secara homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Dengan demikian, materi itu akan tersampaikan kepada siswa. Yang kelima yaitu integrated curriculum atau kurikulum terpadu. Nah, metode ini akan lebih efektif bila merujuk pada project based learning yang mana setiap kelas diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran yang terkait. Yang keenam yaitu blended learning. Metode blended learning ini adalah metode menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, tapi keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, metode ini yang kita gunakan sekarang ya. Yang ketujuh yaitu pembelajaran melalui radio. Nah, metode ini merupakan kerjasama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Oregon dengan radio sukses yang merupakan radio pemerintah daerah. Nah, metode ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi kesulitan akses internet dan kesulitan bagi orang tua siswa yang tidak memiliki handphone. Nah, pembelajaran dilakukan oleh guru yang berkompeten bersama siswa yang menjadi model dan juga interaktif bersama siswa yang menjadi pendengar